Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik dan teramat baik bagi setiap kita umat-umatnya, saudara. Dia Allah yang telah rela mengorbankan segalanya dan memelihara kita hari demi hari, bahkan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap kita, saudara. Jika Allah yang kita sembah begitu baik dan teramat baik, pernahkah kita bertanya, apa kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan kita? Di dalam video ini kita akan belajar kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis dan gampang dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang kerinduan Tuhan yang terdalam dari kita umat-umatnya. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan yang begitu limpahnya, saudara, apakah saudara rindu melakukan apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan saudara? Di dalam video ini kita akan belajar apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah masih dalam topik kerinduan Tuhan yang terdalam dari kehidupan umat-umatnya. Sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, seharusnya kita mengerjakan hal-hal yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita. Dan itu yang akan kita belajar dalam video ini, saudara. Apa yang paling Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, seperti yang sudah kita belajar di video yang pertama, saudara, adalah dari Yeremia pasal yang kedua, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di mana konteksnya di sini, saudara, kitab Yeremia pasal kedua ini berisi keluhan Tuhan tentang umat-umatnya. Tuhan memberikan pesan kepada umatnya untuk disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan yang menjadi isi dari pesannya itu ada dua hal besar. Seperti yang sudah kita belajar di video pertama, saudara. Di mana ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu adalah kerinduan Tuhan. Ada sesuatu yang dia kenang dari umatnya, yang dulu ada pada mereka, tetapi saat ini tidak ada lagi pada mereka. Dan kemudian ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-17, Tuhan menegur umat-umatnya. Kenapa, saudara? Karena di sana dikatakan bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari tanah Mesir. Di mana Tuhan berkata, saudara, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir dan Tuhan menuntun mereka. Dan kemudian membawa mereka ke tanah Kanaan. Tetapi firman Tuhan berkata, begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melupakan Tuhan. Itu ada di ayat yang ke-7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Jadi mereka melupakan Tuhan setelah mereka masuk ke tanah Kanaan. Bahkan mereka menjadi penyembah berhala. Dan kemudian ayat yang ke-12 dan 13 Tuhan berkata, hai langit tertegunlah melihat umatku yang hidup dalam dosa, melakukan kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali sumur yang bocor yang tidak bisa menampung air, kata firman Tuhan. Lalu kemudian ayat 14 dia berkata, adakah umatku anak budak? Tetapi kenapa mereka menjadi rampasan? Artinya Tuhan mau bilang bahwa kenapa sekarang kamu berakhir dalam penderitaan. Bahkan lebih tegas lagi dia berkata ayat yang ke-17. Bukankah engkau sendiri menimpakan ini atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Jadi singkatnya Tuhan mau bilang begini, saudara, bahwa dia menuntun mereka dari tanah Mesir. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka hidup dalam dosa, mereka menyembah berhala, mereka melupakan Tuhan. Akhirnya mereka berakhir dalam kesengsaraan. Dan Tuhan berkata, bukankah kamu sendiri yang menimpakan itu ke atas dirimu ketika engkau meninggalkan aku? Ini jadi pelajaran yang besar bagi kita, saudara. Di dalam kehidupan kita, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan yang tidak terhitung. Dia telah rela mati bagi kita, dia bebaskan kita dari budak dosa,
Dan kemudian dia tuntun kita dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan dia juga rancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita di masa depan, saudara. Tetapi seringkali orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan akhirnya melupakan Tuhan. Ketika mereka sudah menikmati berkat-berkat Tuhan, akhirnya mereka meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka melupakan Tuhan yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Bahkan mereka menjadi penyembah berhala. Dan akibat dari itu, saudara, akhirnya mereka berakhir dalam penderitaan. Apakah saudara pernah melihat orang-orang yang dulunya diberkati Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka jauh dari Tuhan dan akhirnya berakhir dalam penderitaan? Saya percaya tidak ada kita yang ingin mengalami penderitaan dan mengalami kesengsaraan dan menimpakan malapetaka atas diri kita sendiri. Dan Tuhan berkata bahwa kenapa itu terjadi? Sekali lagi ayat yang ke-17, bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Jadi kenapa mereka menderita? Karena mereka meninggalkan Tuhan yang menuntun mereka. Bagaimana supaya kita tidak mengalami seperti yang mereka alami? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita, saudara. Yang sudah menuntun kita dan merancangkan rancangan yang damai sejahtera bagi kita. Dan saudara, apa yang Tuhan rindukan selalu ada pada kita. Itu yang Tuhan nyatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Yang Tuhan kenang dari kehidupan orang Israel, yang dia rindukan sebenarnya itu terus ada pada mereka, sehingga dia terus bisa menuntun hidup mereka, dan pada akhirnya mereka tidak berakhir pada kesengsaraan. Apa yang dia kenang? Di video pertama kita sudah belajar. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Tuhan membahasakan. Yang Tuhan kenang dari kehidupan umatnya, saudara, adalah cinta mereka, adalah kasih mereka. Yang pada saat itu tidak ada lagi, saudara. Sehingga akhirnya mereka berakhir dalam penderitaan. Padahal Tuhan ingin cinta dan kasih mereka itu tetap ada pada mereka. Terus sampai pada akhirnya. Sehingga Tuhan tetap menuntun mereka. Tetapi cinta dan kasih mereka itu hanya kenangan, saudara. Padahal Tuhan berkata, kepada cintamu pada masa mudamu dan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Tuhan gambarkan kasih mereka itu adalah kasih pada masa muda dan cinta pada waktu engkau menjadi pengantin. Artinya cinta yang begitu dalam, kasih yang begitu dalam, yang begitu kuat, seperti yang dimiliki oleh seorang pengantin. Itu yang dulu ada pada mereka, tetapi sekarang menjadi kenangan. Padahal Tuhan rindukan itu terus ada pada mereka. Artinya apa, saudara? Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, yang Tuhan rindukan, yang menjadi kerinduan Tuhan yang terdalam selalu ada pada kita adalah cinta yang begitu dalam dan kuat, kasih yang begitu dalam dan kuat, yang dia gambarkan seperti kasih seorang muda dan seperti cinta seorang pengantin. Apakah saat ini, saudara, sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, saudara begitu mencintai Tuhan, saudara begitu mengasihi Tuhan? Adakah kasih saudara begitu kuat yang saat ini bisa dinikmati oleh Tuhan? Atau jangan-jangan kasih dan cinta kita itu juga sudah menjadi kenangan bagi Tuhan seperti orang Israel waktu itu? Biarlah saat ini, saudara, cinta dan kasih kita bukan hanya kenangan, tetapi sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan. Karena cintanya, karena kasihnya, sudah dia buktikan bagi kita. Dia telah rela mengorbankan segalanya. Dia telah menuntun kehidupan kita dan merancangkan rancangan-rancangan yang terbaik bagi kita. Kasihnya sudah terbukti bagi kita, saudara. Tapi pertanyaannya saat ini, apakah kita sedang mencintai dia, sedang mengasihi dia dengan kasih yang begitu dalam dan kuat dalam kehidupan kita? Itulah yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita, saudara. Dan hal kedua yang saya ingin kita lihat di dalam video yang kedua ini, saudara. Sekali lagi ayat yang kedua saya baca. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa muda
kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Hal kedua yang Tuhan kenang yang ada pada orang Israel waktu itu, saudara, adalah bagaimana mereka mengikut Tuhan di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Artinya di padang gurun, dalam kondisi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, namun mereka begitu setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan mereka begitu kuat mengikuti Tuhan. Tentu saja ini generasi yang kedua, saudara, yang akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Mereka begitu setia mengikuti Tuhan. Itu yang dikenang oleh Tuhan, yang pada waktu itu tidak ada lagi pada mereka. Karena begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka segera melupakan Tuhan. Artinya apa, saudara? Ada masa mereka begitu setia mengikut Tuhan, sekalipun keadaan sulit. Tetapi begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, dan hidup mereka tenang, hidup mereka nyaman, akhirnya mereka melupakan Tuhan. Sehingga kesetiaan mereka itu tinggal kenangan. Padahal Tuhan begitu merindukan, itu bukan hanya kenangan, tetapi sesuatu yang bisa dia nikmati saat dia menyampaikan firman itu, saudara. Artinya Tuhan, kerinduan Tuhan yang terdalam, dia begitu rindu, kesetiaan umat-umatnya itu selalu ada dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Tetapi sayang sekali, kesetiaan umat Israel itu tinggal jadi kenangan. Mereka setia ketika di padang gurun, ketika mereka dituntun oleh Tuhan. Tetapi begitu masuk dan menikmati keindahan, kelimpahan Kanaan, segera mereka melupakan Tuhan. Segera mereka melupakan Tuhan ketika mereka menikmati kenyamanan di tanah Kanaan. Saat ini sebagai aplikasinya ke dalam diri kita, saudara. Tuhan ingin dalam segala situasi, kesetiaan kita itu begitu kuat kepada Tuhan. Dalam situasi di padang gurun, dalam situasi sulit, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan dalam situasi ketika semuanya baik, dalam situasi ketika semuanya nyaman, ketika saudara ada di zona nyaman, masuk ke tanah Kanaan seperti orang Israel, ketika kita masuk ke dalam kelimpahan, mengalami berkat Tuhan, di sana pun biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan itu bukan jadi kenangan di masa lalu, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan setiap saat. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan, saudara. Di masa-masa mereka sulit, mereka begitu setia mengikut Tuhan. Mereka begitu setia melayani Tuhan. Tetapi begitu mereka mengalami kelimpahan dan berkat-berkat Tuhan, kesetiaan mereka akhirnya menjadi luntur. Dulunya mereka begitu setia beribadah, mereka melayani Tuhan, tetapi begitu diberkati, akhirnya mereka makin lemah dalam mengiring Tuhan. Ataupun sebaliknya, saudara. Dulu ketika diberkati, mereka begitu setia, tetapi ketika mengalami tantangan dan persoalan hidup, akhirnya mereka undur dari Tuhan. Padahal yang Tuhan rindukan dalam segala situasi, baik di padang gurun, baik di tanah Kanaan, Tuhan rindukan umat-umatnya tetap ada dalam kesetiaan. Tetapi orang Israel pada waktu itu, kesetiaan mereka jadi kenangan, bukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Tetapi biarlah, saudara, di dalam kehidupan kita, kesetiaan kita itu kepada Tuhan bukan ditentukan oleh situasi padang gurun atau tanah Kanaan, situasi sulit atau situasi diberkati. Biarlah kesetiaan kita kepada Tuhan itu Tuhan bisa nikmati dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Biarlah saat ini juga, saudara, apapun kondisi yang kita alami hari ini, dalam situasi ini, saudara, kesetiaan kita kepada Tuhan tetap kuat, tetap kokoh. Apapun yang kita alami. Biarlah saat ini, saudara, Tuhan menikmati kesetiaan kita kepada Dia. Karena itu yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan umat-umatnya. Saudara, di akhir video kedua ini, kembali menegaskan, saudara, bagaimana orang Israel ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, masuk tun oleh Tuhan, masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, akhirnya mereka berubah. Tuhan berkata, aku terkenang akan kasih-Mu, yang dulu seperti kasih seorang muda, cinta
seorang pengantin. Dulu begitu kuat kasih-Mu, tapi sekarang setelah Engkau berada di tanah Kanaan, Engkau berubah, Engkau menyembah berhala. Engkau meninggalkan aku, Engkau melupakan aku, kata firman Tuhan. Berkali-kali Tuhan tegaskan kesedihannya ketika umatnya meninggalkan Dia. Tetapi saat ini, saudara, biarlah setiap kita, kasih kita kepada Tuhan bukan kenangan, tetapi begitu kuat, begitu dalamnya, dan saat ini dan seterusnya Tuhan tetap bisa nikmati dari kehidupan kita. Tuhan juga berkata, kesetiaan-Mu di padang gurun. Artinya pada waktu mereka di padang gurun, mereka begitu setia kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya, begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka melupakan Tuhan. Sehingga kesetiaan mereka tinggal kenangan. Tetapi saat ini, biarlah kesetiaan kita adalah sesuatu yang bisa dinikmati Tuhan. Dan bukan tinggal kenangan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Apa yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Sampai di video kedua ini kita sudah belajar. Yang paling Tuhan rindukan adalah cinta dan kasih kita yang begitu dalam, begitu kuat. Dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kesetiaan kita yang begitu kuat dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Biarlah itu yang Tuhan bisa lihat dalam diri kita, yang Tuhan bisa nikmati dari kehidupan kita hari demi hari, saudara. Maka dengan demikian, saudara, kita akan tetap bisa menikmati tuntunan Tuhan dan penggenapan rancangan Tuhan hari demi hari dari kehidupan kita. Orang Israel ketika mereka berubah setia, ketika mereka berubah dalam kasih mereka kepada Tuhan, pada akhirnya mereka menderita. Tetapi biarlah setiap kita umat Tuhan, ketika kita tetap kuat dalam kasih dan cinta kita kepada Dia, kita tetap kuat dalam kesetiaan kita kepada Dia, kita akan tetap hidup dalam tuntunannya dan menikmati penggenapan rancangan-rancangannya. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kasih-Mu bagi kami, ya Tuhan. Buat firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau mengingatkan kami, ya Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami tetap kuat dalam kesetiaan kami kepada Tuhan, supaya kami tidak seperti orang Israel yang masuk ke tanah Kanaan tetapi berakhir dalam penderitaan ketika mereka melupakan Tuhan. Kami akan tetap mencintai Engkau. Kami akan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.